3, 2, 1, go! Halo sahabat EBSan TV dimanapun berada, balik lagi nih bersama Ristian Januari. Apa kabarnya nih kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat untuk terus menggapai mimpi dan cita-cita kalian ke depannya. Seperti itu ya. Nah, kali ini Ristian akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube kami, ke kolom komentar konten-konten Ristian terkait dari tips dan trik untuk lolos BUMN. Kali ini Ristian telah memilih satu topik yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Apa itu? Topiknya ada pada CV ATS Friendly. Mungkin kalian sudah pernah mendengar atau belum sama sekali mendengar gitu ya. Apa sih sebenarnya CV ATS Friendly ini? Nah, teman-teman, sebelum itu Ristian akan coba membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan dari sahabat EBSan TV terkait dari CV ATS Friendly ini ya. Yang pertama itu datang dari Armana Fitria, di mana Armana Fitria ini bilang bahwa Kak, berarti CV-nya nggak ATS friendly ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Pipah V. Nah, Pipah V ini bertanya, apakah CV harus ATS friendly? Balik lagi kan dia bertanya gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada dari Nidia Yuwanita. Nidia bertanya, Kak mau nanya, kalau CV-nya nggak ATS nggak apa-apa kah Kak? Nah, nanti kita akan jawab ya Nadia ya. Nah, berikutnya ada juga dari Helen Fullfast. Wah, namanya lucu ya. Kak, untuk Pertamina sendiri, buat CV sendiri atau sudah ada di website yang tinggal isi data aja? Nah, ini bukan untuk Pertamina aja ya, tapi untuk seluruh perusahaan-perusahaan BUMN ataupun multinasional seperti itu ya. Nanti kita akan bahas ya, Helen Fullfast. Dan yang terakhir ada dari Rizky Dianti. Rizky Dianti bilang, Kak, kalau CV-nya better menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bisa mix. Nanti kita akan jawab juga. Nah, sebelumnya Ristian akan memperkenalkan terlebih dahulu. ATS Friendly ini apa sih? CV ATS Friendly ini apa sih? CV ATS Friendly ini merupakan salah satu metode baru ya, di mana saat ini penseleksian kurikulum vitae kalian tidak lagi langsung menggunakan reviewer atau dari company-nya langsung, tapi saat ini kita sudah menggunakan namanya ATS, Application Tracking System, sehingga nantinya CV kalian itu akan di-tracking langsung nih oleh sistem apakah memenuhi persyaratan untuk menjadi karyawan BUMN ataupun di perusahaan-perusahaan yang memang sedang membutuhkan posisi kalian seperti itu. Jadi kita harus mulai berfokus kepada itu. Kenapa ada ATS Friendly ini? Yang pertama kenapa ada ATS Friendly ini, teman-teman sekalian? Karena pada saat ini banyak perusahaan-perusahaan besar ya, Fortune 500 atau perusahaan 500 terbaik dunia, termasuk Pertamina, Chevron, Saudi Aramco, perbankan, Unilever, dan semua sebagai macam rupa itu sudah menggunakan CV ATS Friendly ini ya, dimana yang menyeleksi kurikulum vitae kalian itu adalah sistem, bukan lagi manusia. Kalau dulu di zaman Ristian di tahun 2011 kita masih bisa berekspresi membuat CV gitu ya, kita kasih warna. Nah, sekarang CV itu harus memenuhi kehendak dari sistem itu, ada syarat-syaratnya nanti. Basically teman-teman, CV ATS Friendly ini sangat amat sederhana banget gitu ya. Tidak ada gambar dan segala macam rupa. Sekarang Ristian akan coba membahas hal penting apa aja yang harus kalian siapkan ketika kalian ingin membuat CV ATS Friendly. Sebelum kalian membuat CV ATS Friendly ini atau ingin melamarkan CV, yang pertama adalah kenali dulu lowongan atau posisi yang akan kalian submitkan si CV ini. Karena kenapa? ATS Friendly ini tidak lagi sama dengan pada saat dulu. ATS Friendly ini ketika kalian mau mendaftarkan engineer, yang akan dideteksinya adalah kata-kata atau kata kunci yang terkait dari engineer. Kalau seandainya kalian mengikuti engineer, tapi kalian memasuki marketing, itu akan berpotensi kecil sekali untuk dapat lolos administrasi. Nah, jadi biasanya ketika suatu perusahaan besar itu membuka lowongan pekerjaan, kalian baca terlebih dahulu teman-teman semuanya. Ya, dari website itu, kira-kira kriteria lowongan posisi ini tuh apa aja. Misal engineer nih, seperti Bang Tian. Proses engineer, kami membutuhkan lulusan S1 yang tahu HISIS, Unisim, atau analisa yang sangat baik. Nah, kata kunci itu yang harus kita letakkan nantinya di CV ATS Friendly itu. Jadi nanti dia akan mendeteksi
bahwa oh ini lolos kriteria atau tidak lolos kriteria. Nah, yang kedua itu kalian harus memilih template ya, template CV ATS Friendly yang tepat, dimana nanti template ini akan Ristian taruh dan kalian bisa download, mungkin kalian bisa gunakan di deskripsi konten ini, sehingga nantinya kalian bisa share, like konten ini ya, untuk dapat mendukung terus Ristian memberikan info terbaik dari kalian. Karena berbeda template, teman-teman, akan berbeda juga nantinya penilaian dari si software ataupun aplikasi ini. Nah, yang ketiga, isilah CV ATS kalian itu dengan informasi yang relevan. Informasi yang relevan ini seperti apa, Ristian? Jadi seperti ini. Informasi yang relevan ini nantinya informasi yang kalian masukkan ke CV ini adalah informasi yang up to date. Misal pengalaman kerja kalian seperti itu. Nah, yang dimasukkan adalah maksimal 2 pekerjaan sebelum kalian ingin melamar, atau maksimal 3 lah, 2 atau 3. Dimana pekerjaan ini memang baru, bukan pekerjaan yang tahun 90 atau tahun 2010. Kalau kalian sebelumnya pernah di tahun 2020 dan 2018, cukup masukkan berarti 2020 dan 2018. Untuk yang bawahnya tidak perlu, gitu ya. Begitu juga dengan status pendidikan kalian, teman-teman. Kalian tidak perlu lagi nih untuk menulis sampai dengan PAUD, misalnya gitu ya, nggak perlu. Nanti pendidikan terakhir kalian aja. Jadi informasi-informasi yang relevan sesuai dengan posisi yang kalian pilih. Kalau kalian engineer ya pendidikannya kalau bisa engineer dan pengalamannya kalau bisa engineer seperti itu. Atau kalau misalnya tidak, cari sisi-sisi pekerjaan yang berhubungan dengan engineer. Misal seperti ini. Saya ingin menjadi seorang proses engineer, tapi saya di pekerjaan sebelumnya sebagai procurement atau logistik. Kalian bisa membuat bahwa salah satu kisi-kisinya nanti, salah satu pengalaman kerja kalian nanti biasanya kalian buat, saya ini mengorder heat exchanger, di mana saya juga berkontribusi dalam mengevaluasi performa dari heat exchanger yang akan digunakan. Itu bisa, gitu ya. Yang keempat, teman-teman sekalian, pada saat kalian ingin membuat CV ATS Friendly ini, gunakan font huruf ya. Dari CV kalian ini adalah font huruf yang general, yang umum digunakan ya. Jangan pakai saking kalian kreatifnya kalian pakai font yang berbeda, itu jangan ya, seperti itu. Jadi font-font yang biasa seperti apa? Yang pertama bisa kalian menggunakan Calibri ya. Yang kedua kalian bisa menggunakan Arial ya. Sudah itu yang ketiga kalian bisa menggunakan apa lagi? Georgia dan sebagai macam rupa. Pokoknya font-font yang biasa digunakan umumnya ketika kita bersurat, ketika kita membuat lamaran pekerjaan, itu yang digunakan. Jadi jangan terlalu kreatif. Karena CV ATS Friendly ini sendiri itu tidak menuntut yang neko-neko, amat sangat sederhana itu. Nah, yang kelima gitu ya. Nanti setelah kalian menyelesaikan CV ATS Friendly ini, kalian harus menyimpan CV ATS Friendly ini sesuai dengan format dokumen yang diminta dari perusahaan. Biasanya dokumen CV ATS Friendly ini teman-teman sekalian itu dalam bentuk Word, biasanya kayak gitu. Jarang untuk dalam bentuk JPEG, PNG, mungkin PDF tapi itu tidak banyak. Jadi nanti CV ATS Friendly kali ini dalam bentuk Word, itu ya. Nah, yang keenam nantinya adalah lakukan tes. Ini yang terakhir. Ketika semua CV ATS Friendly kalian sudah selesai, teman-teman sekalian, kalian dapat melakukan tes ya. Melakukan tes apakah CV kalian ini sudah memenuhi atau tidak sebelum kalian submit. Bagaimana tesnya? Ada 2 website ataupun ada 1 aplikasi yang dapat kalian download ya. Download yang pertama itu, teman-teman sekalian, kalian bisa untuk membuka ya Chrome Web Store ya, Chrome Web Store, lalu kalian pilih extension. Dari ketika kalian pilih extension itu, nantinya kalian pilih salah satu aplikasi namanya Jobalytics ya, Jobalytics ya. Kemudian kalian install. Nah, setelah kalian install, teman-teman sekalian ya, kalian buka dulu nih, misal kalian ada LinkedIn ya. Jadi kalian misal buka di pelamaran proses engineer. Nah, kalian masukkan nantinya CV kalian itu ke dalam aplikasi tadi, Jobalytics ini. Nah, biasanya Jobalytics nanti itu akan
mengeluarkan angka dalam bentuk persentase, cocok nggak CV kalian dengan lamaran yang digunakan ini, teman-teman sekalian. Nah, kalau seandainya CV kalian itu kurang dari 50%, kalian bisa melakukan edit sendiri untuk kata-kata kunci apa yang dapat kalian tuliskan di CV itu dan menunjang CV kalian ini. Paling tidak syaratnya ya, itu paling kecil itu di 50%. Kalau di bawah 50%, silahkan diedit dan disubmitkan kembali. Dan kalau bisa di atas 70%, kemungkinan kalian lolos dalam administrasi itu sangat besar sekali. Itu teman-teman hal penting yang harus kalian pikirkan, kalian siapkan ketika nantinya kalian mensubmitkan CV ATS Friendly kalian. Nah, tadi kalau selain dari aplikasi, kalian juga bisa menggunakan website di sini ya, di bimbing.id/career. Nah, biasanya di sana juga Ristian juga bisa menggunakan itu. Ristian masukkan, nanti akan terdeteksi, oh ini mencukupi atau tidak, seperti itu. Kalau tadi hal-hal yang penting, ada hal penting lain yang harus kalian sangat jeli banget dalam pembuatan CV ATS Friendly ini, teman-teman sekalian. Apa aja? Nah, ini yang pertama. Di dalam CV ATS Friendly ini tidak boleh ada gambar dan tabel, ya. Tidak boleh ada gambar dan tabel. Itu dulu. Karena semuanya serba polos, simple aja, gitu ya. Dan yang kedua, mulailah menulis dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Jangan dari kanan ke kiri atau dari bawah ke atas, tengah ke atas, nggak boleh. Jadi urutannya kayak kita menulis biasa di buku, seperti itu ya. Dan yang ketiga, kalian harus pastikan CV kalian ini sudah sesuai dengan posisi yang dibuka. Nah, sahabat Ebesan TV dimanapun berada, sampai di sini dulu untuk konten perkenalan apa sih itu CV ATS Friendly dan hal-hal penting apa aja yang harus sahabat Ebesan TV dimanapun berada perhatikan ketika sahabat Ebesan TV ingin membuat CV ATS Friendly yang dijamin bisa lolos seleksi dari software ataupun aplikasi yang akan men-tracking CV kalian. Nah, selanjutnya konten yang akan Bang Tian buat adalah konten bagaimana langkah-langkah, step dan step untuk mulai membuat CV ATS Friendly. Nah, bagi kalian semua, nanti harus melihat langkah-langkah apa aja yang harus kalian perhatikan, detail untuk kalian bisa lolos BUMN ataupun di perusahaan manapun kalian ingin melamarkan nantinya ke depan. Mungkin sampai di sini dulu aja konten kali ini. Semoga konten hari ini bermanfaat buat kalian semua. Sahabat Ebesan TV, sahabatnya sang pemimpi.